wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarutin Nisfa dengan NIM B300240167 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi teori investasi. Yang pertama yaitu ada penentuan pengeluaran investasi. Investasi berbeda dengan konsumsi. Jika konsumsi memberikan manfaat untuk masa sekarang atau hari ini, investasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di masa yang akan datang atau di masa depan. Jadi, investasi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menambah kapasitas produksi seperti membeli mesin, membangun gedung, atau menambah alat produksi. Kemudian ada 3 jenis investasi. Investasi itu dibagi 3 jenis. Yang pertama ada business fixed investment atau investasi tetap bisnis, yaitu pengeluaran perusahaan untuk membeli mesin, peralatan, dan bangunan. Yang kedua yaitu ada residential investment atau investasi perumahan, yaitu pembangunan atau pembelian rumah baru. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga ada inventory investment atau investasi persediaan, yaitu perubahan dari stok barang, baik barang jadi, bahan baku, maupun barang dalam proses produksi. Kemudian itu memahami investasi tetap bisnis. Model standar investasi tetap bisnis adalah model investasi neoklasik. Model ini menunjukkan bahwa investasi dipengaruhi oleh marginal product of capital atau MPK, suku bunga, dan aturan pajak yang mempengaruhi perusahaan. Ada 2 jenis perusahaan, yaitu perusahaan produksi dan perusahaan penyewa modal. Perusahaan produksi di sini artinya menyewa modal untuk memproduksi barang dan jasa. Sedangkan perusahaan penyewa modal atau rental firms yaitu memiliki modal dan menyewakannya ke perusahaan produksi. Artinya, investasi adalah pengeluaran perusahaan penyewa modal untuk membeli barang modal baru. Kemudian ada the capital rental market atau pasar sewa modal. Perusahaan produksi harus menentukan berapa banyak modal yang akan disewa. Dalam pasar sewa modal ini ada rumus yaitu MPK atau marginal product of capital sama dengan R per P. Artinya perusahaan menyewa modal sampai nilai produk marginal modal sama dengan harga sewa modal real. Ada keterangan grafik di sini yaitu sumbu vertikal itu ada harga sewa real atau R per P, dan sumbu horizontal itu ditandakan dengan yaitu stok modal atau huruf K, dan ada permintaan modal atau MPK, dan penawaran modal atau stok K. Kemudian ada factors that affect the rental price atau faktor-faktor yang mempengaruhi harga sewa modal. Harga sewa real akan meningkat jika K menurun, misalnya karena gempa atau perang. Dan L meningkat itu ketika pertumbuhan penduduk atau imigrasi. Kemudian A meningkat itu kalau ada itu meningkat saat kemajuan teknologi atau deregulasi. Kemudian ada rental firms investment decisions atau keputusan investasi perusahaan penyewa modal. Perusahaan akan berinvestasi jika manfaat lebih besar dari biaya. Manfaat dari 1 unit modal adalah R per P, yaitu pendapatan yang diperoleh dari menyewakan modal kepada perusahaan produksi. Kemudian ada selanjutnya the cost of capital. Biaya modal real dipengaruhi secara positif oleh
harga relatif modal, suku bunga real, dan tingkat depresiasi. The rental firm's profit rate atau tingkat keuntungan perusahaan penyewa modal itu ditandai dengan jika profit rate lebih dari 0, maka perusahaan menambah modal. Lalu jika profit rate kurang dari 0, maka perusahaan mengurangi stok modal. Kemudian ada net investment dan gross investment atau investasi neto dan investasi bruto. Investasi neto di sini tuh penambahan modal baru, sedangkan investasi bruto di sini tuh total pengeluaran investasi termasuk penggantian modal rusak. Kemudian ada the investment function atau fungsi investasi. Itu jika suku bunga naik, maka kemudian investasi turun. Jika MPK naik atau harga modal turun, itu investasi naik. Kemudian ada taxes and investment atau pajak dan investasi. Kebijakan pajak juga sangat memengaruhi investasi. Pajak penghasilan perusahaan dapat menurunkan keuntungan sehingga mengurangi minat investasi. Sebaliknya, kebijakan investment tax credit atau ITC dapat kebijakan investment tax credit atau ITC dapat meringankan pajak sehingga mendorong perusahaan untuk berinvestasi lebih banyak. Kemudian selanjutnya ada teori Tobin-Skew. Teori ini menjelaskan hubungan antara harga saham dan investasi. Jika nilai Q lebih besar dari 1, artinya nilai pasar modal lebih besar dari biaya penggantiannya, maka perusahaan akan meningkatkan investasi. Nah, sebaliknya jika Q kurang dari 1, perusahaan cenderung mengurangi atau menunda investasi. Selanjutnya ada hubungan pasar saham dan GDP. Kemudian selanjutnya ada hubungan pasar saham dan GDP atau PDB, yaitu produk domestik bruto. Pasar saham juga berkaitan dengan PDB, yaitu produk domestik bruto. Jika harga saham turun, kekayaan masyarakat ikut turun, sehingga konsumsi dan investasi juga menurun. Hal ini bisa menyebabkan permintaan agregat ikut menurun dan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Selanjutnya ada financing constraint atau keterbatasan biaya. Tidak semua perusahaan bebas meminjam dana. Saat terjadi resesi, keuntungan perusahaan menurun dan akses pembiayaan menjadi sulit. Akibatnya, meskipun suatu investasi sebenarnya menguntungkan, perusahaan tetap belum bisa atau belum tentu melaksanakannya karena keterbatasan biaya. Kesimpulan untuk teori investasi ini yaitu investasi dipengaruhi secara negatif oleh suku bunga real serta sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi, pertumbuhan penduduk, kondisi tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah seperti pajak dan insentif investasi, sehingga menjadikan investasi sebagai komponen PDB atau GDP yang paling berfluktuasi sepanjang siklus bisnis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.